Mari kita siapkan kita nguge kata dibata bagin si pemena, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dibacakan oleh pertua kita. Bacaan kita pada minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 4 sampai 10. Baiklah, tiap-tiap orang menguji perkataannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai disinilah bacaan kita. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca, ibas keluhna si tep-tep ware, haleluya. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami pohonkan untuk Tuhan cucurkan kepada kami kerena ke dalam pusuh kami, gelah kerina si bagikan kami, bancian tusi kami, ras kami mengambil keputusan untuk menggunakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, gelah kami yang diberkati, banci menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, karena kami kerina gosikap megi kenca, ibas kelar anak du, kami alaskan doa kami. Amin. Invokasio kita tadi menekankan firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita melalui pendengaran. Itu yang dikatakan, dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma 10. Kemudian firman Tuhan yang masuk ke dalam melalui pendengaran, gelah ia banci menjadi darah dan daging, menjadi wujud dari yang kita selalu makan di dalam perjamuan kudus kita. Inilah badanku, inilah darahku. Jadi bisa menjadi daging dan bisa menjadi darah kita. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan enda adalah masuk ke pusuh kita, kitalah banci menjadi seperti Kristus. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam, menyatu ke dalam diri kita. Enda banci bisa masuk jika dia sudah tidak lagi nampak seperti minyak dengan air antara apa yang dikatakan roh kita dan apa yang dilakukan oleh fisik kita.
dan tidak lagi terlalu bertentangan antara apa yang dikatakan hati kita dan apa yang dikatakan otak kita. Karena otak kita filenya hampir semuanya kita ambil dari file berkas-berkas apa kata dunia. Sehingga bacaan kita urgensi pemena kita tadi juga masih dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan ini mengingatkan kita what is enjayo. Jadi tadi dikatakannya di ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ini sudah kita ingatkan dari dulu kepada anak-anak sejak mereka dikatekisasi. They have to learn how to be independent. Mereka harus belajar bagaimana mandiri. Keberhasilan Allah, keberhasilan kita sebagai orang tua adalah kalau anak kita mampu mandiri. Inilah topik kita minggu ini, not only bagaimana kita bisa bicara GBKP yang adalah organisasi, kalau kita melihatnya gereja sebagai organisasi yang mandiri, jika orang-orang di dalamnya dan termasuk remaja-remaja kita, termasuk permata-permata kita belum mandiri, muria mamrenya belum mandiri, pertua diakennya, pendetanya belum mandiri. We are not talking about theory. Jangan yang kita bicarakan GBKP yang mandiri dari gedungnya, GBKP yang mandiri hanya dari rumusan-rumusan teologianya. Tidak ada. Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Kemandirian dibuktikan dalam gereja. Makanya tadi kami katakan kitab Endenden 317, adi semua jemaatnya banci ngatakan bujur ibas KIP, banci bersuka cita ibas KIP. Itu mandiri, tidak dipengaruhi oleh suasana peristiwa, tapi menempatkan kehidupannya di tangan Allah, sehingga apapun peristiwa yang terjadi, melihat campur tangan Allah dan berani mengatakan semuanya baik, semuanya baik. Soli Deo Gloria, rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang jelek kepada orang-orang yang dikasihinya. That's mandiri. Kesalahan gereja-gereja sekarang adalah, dan kita pikir mandiri sehingga ribut soal mandiri di dalam teori semuanya dan bibit bebet bobot. Habis pikir apakah, tapi karena kita sudah menyatakan kami tidak mengambilnya dari abad 16 tapi abad 20 dari Karl Barth, teolog reform yang terkenal di abad 20, orang Swiss German yang mengatakan adalah Ecclesia semper reformanda est. Gereja harus selalu terreformasi, dan satu-satunya yang selalu menyuarakan ini se-GBKP adalah GBKP Kemenangan Tani. Orang yang tidak mandiri takut untuk berubah. Padahal terreformasi adalah harus selalu diperbaharui. Sama seperti kita diperbaharui setiap minggu dalam pengakuan dosa. Sehingga kita menyatakan hidup baru, baru berkembang, baru bertumbuh. Tapi gereja tidak mau, mayoritas jemaat di gereja tidak mau diperbaharui, dan mereka mau tinggal dalam status quo karena memperbaharui, berubah, bertobat is not easy. Karena apa? Karena memerlukan tahan penderitaan.
Dan ini tidak bisa dilakukan secara komunal. Mengambil keputusan, pengakuan iman, menyatakan pertobatan, dan diperbaharui adalah bersifat personal dan tidak bisa diperjualbelikan. Personal hubungan antara everybody, setiap manusia dengan Tuhannya. Di sini kita berada di dalam ketegangan. Kita masuk ke dalam koinonia ketika yang diberkati bisa menjadi memberkati. Tetapi di dalam pribadi semuanya lahir sendiri walaupun kembar siam. Jadi tidak akan ada komunal yang mandiri jika pribadi-pribadi yang di dalamnya tidak mandiri. Tidak ada GBKP Ncayo jika pribadi-pribadi di dalamnya mandiri. GBKP Enda sudah lama tidak Ncayo. Jangan bicara dengan teori dalam perlakuan. Kita memecahkan persoalan kita melibatkan polisi. Pendetanya ngambil itu, yes. Ini sudah menunjukkan kita lancayo. Keluarga suami istri tidak akan cayo jika terus tinggal bersama orang tua. Saya tahu kita belum baca Maleakhi, kita angkat dulu Galati tadi. Anak-anak yang terus dipasoki, dia tidak akan mandiri. Saya bergumul selaku orang tua, Anda juga bergumul selaku orang tua. Ada neneknya, ada juga bapak ibunya. Tiga-tiganya semuanya kita harus berperan mengingatkan supaya Kerinana harus saling melengkapi, membikin anak mandiri. Contoh jeleknya aku. Kalau Kerina kai si pindo bili ibre kendu pendeta kata Naras. Bahaya nanti senyum saya. Jadi ada suami yang mengingatkan, ada nenek yang selalu memberikan, tapi ada orang tua. Semuanya kita bertugas karena semalam baru hari anak-anak. Tanggung jawab kita karena anak. Bagaimana satu sektor bisa mandiri jika anggota-anggotanya tidak mandiri? Tidak bisa. Kemandirian satu organisasi besar sekali dengan orang-orang di dalamnya, terkhusus pimpinan-pimpinannya. Jadi tidak bicara kemandirian teori, teologi, itu adalah hasil rumusan orang-orang pintarnya. Apalagi kita di sidang sinode tidak ada yang pakai otaknya berpikir kalau sudah sidang sinode. Dan itu hasil rumusan beberapa orang, dan kemudian yang lainnya nggak ngerti ya, ribut soal yang lain, ketok palu saja. Lalu kita katakan, dan juga dengan banyaknya gedung-gedung gereja kita, bagaimana bisa mandiri kalau yang mendirikannya juga kita tidak mandiri dengan uang-uang halal, tapi dengan uang-uang haram, belum mandiri kita. Kemandirian bukan persoalan usia, kedewasaan bukan soal usia. Sampai 65 tahun pelit kalak terus disuapi padahal tidak anggota kelompok idiot dan sekitarnya. Tapi disuapi terus oleh orang tua. Karena orang tua sudah terlanjur katanya tidak pernah membuat anaknya belajar berdiri sendiri. Jadi kemandirian itu harus sejak anak-anak ini kecil. Saya tes. Jadi dia sudah pernah di asrama, sekali-sekali dimanjakan.
Orang tidak akan tahan tinggal di asrama kalau tidak mandiri. Dan ini anak-anak sebentar akan pergi, dia akan habis menjadi dipelonco ketika dia harus keluar dari orang tuanya. Biarkan saja. Gengkenje katakan. Tapi kita mendoakan mereka. The most important things adalah doa-doa kita. Karena kuasa doa, kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Membuat yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan aku percaya itu. Begitu juga gereja. Semua aspek dalam hidup ini. Terkhusus kita dan gereja. Yang ada karena Roh Kudus. Ini sebenarnya yang nomor satu. Pengerakut kinisertaan yang selalu kita dengungkan. Jadi karena kita sudah salah kaprah. Makanya tidak terlalu mau saya memfokuskan kepada Maleaki. Karena orang salah kaprah berbicara mandiri dalam dana. Sehingga ketakutan-ketakutan kita membuat kita bertentangan dengan KII katakan Yesus. Lihatlah burung bangau, bakung, bunga bakung di padang, apalagi burung-burung di udara. Tapi GBKP buat bagaimana semuanya kita cari dulu ladang sawit. Gereja kita itu. Pendeta ini ngomong pas dia lagi di Modramen. Yes, aku salah satu dari 11. Cek 10 menandatangani memberi saham, 1 orang tidak memberi saham karena tidak percaya. Karena yang dikatakan Yesus, don't worry lah. Ya, cocok itu anak kecil berani mengatakan don't worry lah. Pergilah, bawa sepatumu 2 kasut saja, jangan pakai 1 koper ya. Bagaimana kehidupan pendetanya sehingga refleksikan kami yang di Kemenangan Tani. Ketakutan itu kan pensiun, tidak dapat duit pensiun. Di sini cara memandang dan ketakutan kita menghadapi hidup mewujudkan isi Tuhan itu. Pendeta menakuti kehidupan masa depan pendeta kaikel makanya muncul sawit idenya dari pendeta sehingga gereja nggoseri rasdonienda. Padahal Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kita tidak lagi percaya bahwa mukjizat itu nyata. Bahwa tomorrow besok tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan pendeta ini ku kasihkan ya prudensial, ini ku kasihkan. Kita tidak percaya bahwa air bisa menjadi anggur. Lalu untuk apa kita bicara Yesus ya? Pusing. Ini gereja-gerejaan dan berani bicara soal jayo. Jayo apa yang bisa kita saksikan? Lalu, kalau mau bicara jayo, kita harus berani mengatakan no kepada bibit bebek bobot. Kita harus berani hidup bersahaja. Des jayo. Tapi kalau ribut soal pembangunan gereja, pembangunan ini yang megah, apa kata dunia? We are not jayo. Kita didikte oleh dunia. It is not jayo. Anak-anak ini banyak sekali mengkopi orang tua. Didikte oleh dunia, apa kata orang. Sehingga tren dunia yang dia pakai. Dan kita menderita dan malu dan gengsi jika tidak mengikuti tren dunia. Dengan jayo Kalau sudah jayo tidak usah buat status di Facebook dan melaporkan segala sesuatu.
Itu Jayo. Jayo tidak peduli aku mau pilih Unimed. Karena badanku itu semuanya, talentaku itu adalah ngajar olahraga. Itu dikatakan anak katekisasi, ketawa saya. That's good. Yang tidak Jayo itu nakku, ini yang dikatakan Billy. Ketika kumpul mahasiswa tamatan Del lagi makan-makan semua yang di ITB. Udah semester 5 sekarang. Apa kata mereka padahal IP-nya bagus-bagus karena mereka terbiasa belajar serius. Lalu mereka bilang kayaknya salah jurusan. Business Management ITB yang paling tinggi. Nomor 1. Untuk UTBK-nya setelah semester 5 dengan IP 3,8 lagi makan-makan mengatakan kayaknya salah jurusan lo aku Will. Tapi IP-nya 3,8. Mandiri jika kita memilih segala sesuatu not because apa kata orang. Termasuk memilih pasangan hidupmu apa saja adalah apa kata hatimu. Rancangan Allah di hati kita. Tapi otak yang mengkali-kali mengatakan apa kata dunia kalau sekolahnya begitu. Padahal maunya badan ini adalah sekolah yang vocational. Tapi karena dunia mengatakan tidak keren, Anda belum Jayo. Orang yang Jayo, gereja yang Jayo, keluarga yang Jayo, berani tampil beda. Berani berdiri sendiri walaupun dunia mengatakan lu bosila. Dia tahu seperti iklan apa itu, iklan rokok atau iklan apa, enggak tahu lagi aku dengan TV Indonesia. Dia tahu apa yang dia mau. Wah, dengan maco. Itu anak-anak ini. Engkau pergi hari Senin dan beberapa sudah pergi. Aku senang belajar Anda untuk Jayo. Bagaimana ini? The first thing I want to let you know. Cintai apa yang sudah engkau dapatkan. Karena dia tidak datang sendiri. Engkau yang menuliskannya pilihan 1. Pilihan 2. Sebelum engkau memulai, aku sudah mengatakan, cintai geng kenjai. Otherwise, nanti engkau secepatnya lah untuk be yourself. Hidup menjadi menderita karena kita tidak mandiri. Hubungan dalam keluarga. Banyak sekali orang-orang yang tertekan. Sehingga mukanya tak segar. Sedih kali hidup tertekan. Rumah tangga 40 tahun, 30 tahun tertekan. Untuk apa? Kenapa? Menjaga apa kata orang? Dulu bagaimana? Kenapa tidak dari awal kita terbuka transparan? Hidup selalu indah ringan, menjadi berat karena kita tidak mandiri. Kita selalu hidup untuk menyenangkan hati dunia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, keberhasilan dalam hidup, Tuhan tidak pernah menuntut kita lebih daripada yang diberikannya pada kita. Dunia dan orang tuamu yang menuntut engkau menjadi tidak dirimu, not Tuhan, not Jesus. 1 talenta dia minta 1 talenta. 2 talenta dia minta 2 talenta. Tapi kita juga 3 talenta kita buat 1 talenta. Itu juga
tidak benar. Ya habis mamaku buat begitu, malas selaku pendeta. Mulailah buka komunikasi. Setiap orang tidak seharusnya menderita gara-gara dia ditekan untuk tidak menjadi dirinya. Dalam hal apapun, dalam hal bakat, dalam hal pekerjaan, pasangan hidup, dan juga aku takut kalau berbicara orientasi seksual. Karena banyak juga ini karena tren. Tapi kalau sudah memang Anda sadari bahwa itu adalah Anda, ikuti dirimu. Hati. Yang penting Anda mengekspresikan dalam kasih untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa aku yang bukan pencipta berani mengutuk manusia? Tapi jangan karena tren dan jangan dieksploitasi orientasi seksual untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapatkan uang. Semua yang dilakukan dalam kejujuran, Tuhan tahu dan alam merekam. Selalu kukatakan alam merekam. Kejujuran hati sejalan dengan eksistensi alam dan Tuhan. Ketidakjujuran hati, mereka pun menderita. Allah mengenal semua yang diciptakannya. Jadi ketika kita tidak menjadi diri kita, dia pun menderita. Karena keberadaan kita yang semuanya berbeda, dirancang Allah untuk saling melengkapi. Tapi kalau semuanya menyangkal keberadaan dan mencoba menjadi somebody else, menjadi orang yang lain, rancangan Allah di dalam komunal, satu tempat yang besar menjadi kacau balau. Yang tidak menjadi pemimpin, berontak menjadi pemimpin. Yang tidak harusnya menjadi bupati, yang tidak menjadi tentara, menjadi tentara. Aku kadang khawatir, ya, tapi siapalah aku yang karena kekhawatiranku bisa merubah segala sesuatu. Tapi biarlah ini kukatakan. Sekolah kedinasan adalah sekolah yang paling kutakuti dan juga faktor penerimaan mahasiswa yang undangan-undangan adalah hal yang paling kutakuti, penuh dengan sarang penyamun dan penipuan dan nepotisme. IPDN semuanya belum tentu ada kualitas. Karena saya lihat di situ adalah kalau orang tuamu camat, bupati atau apa, anakmu di situ, bingung saya. Dan itu juga militer dan polisi. Sehingga kalau kita tidak keluarga dari situ, sangat lelah untuk masuk kalau kita tidak spesial. Sekolah kedinasan seperti ini penuh dengan rancangan manusia dan nepotisme, permainan uang. Termasuk undangan-undangan ini, mengapa sistem pendidikan membuat kita tidak mandiri di dalam kehidupan? Bukankah untuk memegang pistol harus lulus di dalam screening psikologis sehingga tidak ada mengeluarkan benda tajam ataupun pistol jika tidak keharusan? Delapan tahun di New York yang biasa dengan itu. Dan saya tahu bahwa kalau sudah begitu polisi biasanya dirumahkan.
Sama seperti orang yang belajar ilmu karate, ilmu bela diri, tidak boleh mengeluarkan kemampuannya jika tidak terpaksa. Dan ini semuanya memerlukan psikologis yang tinggi. Sama seperti istri pendeta, suami pendeta, kita harus sudah tahu resiko jabatan. Kalau tidak usah jadilah. Tapi semua karena tidak mau menjadi dirinya, kita menipu, memakai topeng dalam kehidupan, penuh orang-orang yang menderita, yang melakukan kekerasan. Dan belakangan minggu-minggu ini tutup mata dan tutup kuping mendengar yang terjadi di Indonesia. Dan yang namanya Joshua itu di Alkitab loh. Eliezer itu nama Alkitab. And we are talking about Njayo. Haha. Apakah gereja layak bicara Njayo? Banyak sekali politikus-politikus yang anggota gereja. Militer, sekarang petinggi-petinggi, kalau kita bilang petinggi bolehlah karena birokrasi memang begitu. Karena dia 1, 2, 3 tapi tidak GBKP, tidak ada petinggi di GBKP. Kita adalah egalitarian. Di sini pun GBKP belum Njayo. Ngomong Njayo lagi, tak nape ilang. Bagaimana ini? Bukankah harusnya kita malu? Nama yang berkobar itu adalah Joshua yang membawa Israel sampai di tanah Kanaan. Temannya Eliezer yang membantu Abraham. Eliezer, tahukah Anda arti Eliezer di dalam bahasa Ibrani? Ezer penolong, Eli my God. Jadi Tuhanku adalah penolongku, bukan Tuhanku adalah penembakku. Apakah sekarang kita bisa bicarakan Njayo? Apakah GBKP bisa dikatakan mandiri kalau ada itu tanah karo? Mereka bilang Tanah Batak, yang mana Tanah Batak? Tidak ada provinsi Kabupaten Batak. Lelit. Tapi Kabupaten Karo lit. Cek dong berapa persen anggota GBKP. Di sini yang mau kami katakan kalau kita bicara Njayo. What are we talking about? Bagaimana kita bisa bicara Njayo? Apakah 50% pendetanya pertua dia akan tahu? Apa itu GBKP? Mengenal diri adalah awal dari Njayo. Adik kita lah, kita bahwa kita adalah presbiterial sinodal. Bagaimana kita bicara Njayo? Alah, lu bullshit lah. Maleakhi 3:8-12 yang sangat disukai oleh gereja-gereja yang mengalaskan kehidupan gerejanya berdasarkan sumbangan. What is collector? Tadi lagu tadi sengaja membuka, bawalah persembahanku. Apa sebenarnya persembahan? Orang-orang sudah mempelintir gereja ini menjadi organisasi dunia. Yes, dia punya organisasi sistem bagaimana. Tapi dia tidak akan pernah bisa hidup jika ia Sri Rasdoni. Enda Njayo. Bawa pulang Enda kam Krena. Gereja tidak akan bisa Njayo kalau dia Sri Rasdoni. Gereja Njayo kalau dia membuat Kristus pengerakut kini sertaan. Roh Kristus. Njayo di dalam aku tek mandi bata. Bapak sila resibar kuasana.
Inin cayo. 3:8-12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jangan diambil ini begitu saja. Karena Maliaki adalah kitab terakhir di antara semua kitab Alkitab dan yang paling muda dari Alkitab Perjanjian Lama. Makanya di dalam kanon kita pun terakhir. Tapi orang Israel sudah dari awal diajarkan. Karena Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Jadi faktornya pertama adalah persis seperti kita. Dalam arti karena Yesus sudah memberikan dirinya, maka layaklah kita juga memberikan diri kita untuk sesama. Jadi the first factor yang menggerakkan, pemicunya adalah keteladanan Allah nomor 1 dulu. Akulah yang memberikan engkau tanah perjanjian, sehingga hasil buah ladangmu yang terbaik berikan kepada aku. Jadi tidak ada lepas ini dari refleksi teologis. Sehingga pemberian persembahan ini dilakukan dari ketulusan. Dan ini cantik dibuka oleh Paulus. Dan Yesus dengan simpel mengatakan, komehere. Ya, kata Petrus, lihat siapa yang paling banyak memberikan di antara semua yang anggota jemaat yang hadir. Itulah, dia memberikan berapa triliun, deposito loh dimasukkannya. Senyum Yesus dan Yesus bilang, no. Siapa? Janda itu. Itu miliknya cuma berapa dan dia memberikan semuanya untuk Allah. Ini mengekspresikan kepercayaan mutlak persis ketika perempuan yang dijumpai oleh Elisa. Berikan ini semuanya, masa terakhir loh ini loh. Don't worry lah, masalah. Minyak terakhir, tepung terakhir berikan kepadaku. Nanti anakku mau apa tidak? Ya lakukannya. Dan dia melakukan. Menjadi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya diberikan kepada kita. Jadi kalau kita pun memberi tidak ada jungut-jungut, tidak ada terpaksa. Dalam bentuk apapun dan tidak ada si panggaronan. Di dalam memberi semuanya dilakukan dengan hati tulus. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan memperoleh kemurahan hati Allah. Jadi ini adalah tabur tuai tadi yang dikatakan di Galatia tadi. Ini yang mau kami katakan. Semua yang kita keluarkan, tapi kalau motivasi tidak benar, tidak kuat. Ketulusan hati yang membukakan tingkap-tingkap langit, aku itu percaya. Tapi itu jarang dikhotbahkan pendetanya. Yang penting bagi pendetanya, emangnya gue pikiran lu tulus apa tidak? Yo, yang penting pundi-pundi cukup. Kasihan.
Sehingga mereka diberkati tapi tidak memberkati. Orang yang diberkati, orang-orang yang mampu bersukacita. Pendeta, bagaimana aku tahu dia itu mengobati aku dari kemampuannya dari Tuhan? Kasihan, ada seorang anak muda, kasihan. Lalu saya katakan, gampang sekali. Paulus petahana ketika semua jemaat ribut soal roh. Lihat buah-buah roh. Kalau kita diberkati, berkat itu datangnya dari kuasa Allah. Allah itu adalah kasih. Buah-buah roh dasarnya adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang tidak akan musnah adalah kasih. Jadi kalau dilakukan dengan kasih, tidak pakai catatan, hanya alam yang merekamnya. Sehingga Yesus, kapan engkau lapar ku kasih makanan pisahan? Kapan engkau kedinginan waktu pas ku belikan monja itu ya? Aku ndak ingat yo. Ini yang tulus. Inilah yang membuat tingkap-tingkap langit dibukakan dan yang menjaga susuran-susuran itu akan aman walaupun dia di Jogja di mana. Bukan lagi 2 turunan, 3 sampai 4. Bukan yang engkau ingat, bukan yang engkau catat. Biarkan alam yang mencatatnya karena engkau mati. Alam is forever. Biarkan dia yang mencatatnya dan i'tahna, apakah engkau sincere or not? Apakah engkau tulus apa tidak? Ada itu seperti tanah, ada berapa kadar asam dan basahnya. Ketulusan kita pun ada kadarnya. Kedebak katanya listriknya main. Cedek tercatat. Cedek tercatat. Semua pikiran, perasaan kita, lengape ibelaskan kita, lengape ilakukan kita, engkau tercek katanya. Bukankah Tuhanmu dan Tuhanku sama? Ini yang dikatakan Yesus. Jadi banyak engkau beri dengan ketulusan, rezekinya banyak. Untukmu kah? Not only untukmu. Untuk susuranmu, sehingga tak usahlah bicara soal gereja minta uang apa, tidak usah dilangitkan, tak usah beri. Karena engkau nanti yang tadinya plus 10 karena banyak kali bacot mau ngomong apa yuk gereja gini-gini menjadi kurang 8 menjadi 2. Ribut lagi, bikin rame-rame lagi menjadi minus, ribut lagi nanti engkau mati, tanah pun gak mau menerimamu. Hati-hati, jangan pikir aku cakap ngenca, that's reality. Sehingga semua yang dikatakan Maleakhi ini adalah kesinambungan dari semua perintah sejak dari tanah Mesir. Dan ini diwujudkan, cuma Yesus kan tidak menulis sesuatu. Kitalah yang mencoba membahasakannya. Pendeta-pendeta memanipulasi banyak psikologis jemaat. Gereja-gereja memanipulasi kebodohan, ketidakmandirian jemaat yang senang kali kalau dipuja-puja. Wah, tahu mereka juga mainkan itu supaya dapat uang kita kalau kerja rani. Kerina nanggonelah. Apakah ini diberkati? No, tidak. Karena orang buta memberi tidak dari kesadaran dirinya. Kita memberi dari kesadaran berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Dan juga lagu kalian Permata. Ya, bukan lagu kalian apa? Indah rencanamu Tuhan. Jadi semuanya kita lakukan adalah ekspresi berterima kasih pada Tuhan. Dan Tuhan berperan, tidak memanipulasi. Wah, itu kalau diangkat-angkat itu keluar nanti semuanya, itu tidak terberkati. Dan kita dengan bangga, sudah cayo. Dan kemudian panitia pembangunan gereja mengumpul 2 miliar. Tapi tidak dengan ketulusan hati. Kita sekarang sudah tidak peduli dengan ketulusan hati. Yang penting adalah dipuja oleh dunia. Akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang tidak memiliki identitas dan berani hari ini bicara mendeklarasikan bahwa kita ngoncayo laus kenti, kata kami di Sukatendel. Jadi kalau kita ncayo, kita memberi dengan ketulusan, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Kita membantu saudara kita. Kita bermurah hati dengan ketulusan. Tidak ada pakai catatan. Otak kita tidak perlu mengingatnya. Semuanya dari hati yang bersih. Sehingga dan kita tahu yang kita berikan sebenarnya tidak ada apa-apa pun bagi Allah. Tapi semua pemberian yang kepada gereja diberikan untuk rumahnya dan untuk sesama. Tidak ada untuk Allah. Karena Allah itu adalah aku tek mandipata, Bapa sila ersibar kuasana. Sehingga gereja yang diakunianya tidak jalan, ela gereja. Dan jangan pernah datang kepadaku dan mengatakan salah kita membuat les dengan ini. Dia akan ini, dia akan begini. Jangan, kalau kamu tidak mau kontribusi dalam les tidak usah. Tapi kalau mau membantu, bantulah dengan ketulusan hati. Kalau orang memanipulasi bantuan, itu urusannya sendiri. Itu yang dikatakan Galatia. Biarlah, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Orang-orang yang tidak mandiri adalah orang-orang yang bacotnya ngerana silalap dan mengkritisi apapun dan selalu tidak senang dengan orang lain. Kok dia diberi ya, padahal dia punya ya, kok dia ada. Ini adalah orang-orang yang belum cayo dan tidak tahu dan tidak mengerti bahwa apa yang dikatakannya, apa yang dilakukan orang yang memanipulasi pemberian, memanipulasi apapun, dia akan memanennya sendiri. Keadaannya bukan melihat keadaan orang lain. Sehingga mau mandiri, pulanglah. Anak-anak yang mau berangkat kuliah, sektor-sektor, keluarga-keluarga, gereja-gereja. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Tak usah ribut, wah dia pergi terus ya kapan pulangnya sektor. Biarkan saja, dia nanti akan sendiri yang menerima buah daripada bagaimana dia melakoni tanggung jawabnya. Masa kita terus yang bantu saja, jangan ngerana. Inilah cocok kita menjadi Eliezer Gelarta. Eliezer adalah Tuhanku penolong, sang penolong. Kita harus menjadi, dan nama Anda Ebenezer, hati-hati. Kamu harusnya yang menjadi batu penolong. Nama kita semuanya ditambah ezer-ezernya. Itu adalah menolong dan penolong. Kalau kita tambah menjadi berubah kata kerja menjadi kata benda. Sehingga kalau kita mandiri, lari but mandangi kala. Jadi berangkatlah nanti kalian anak-anak, mandirilah di dalam pola rasa,
dan pola pikir. Tidak usah menjadi somebody else. Jujurlah, jujur. Kalau sudah merasa bahwa berpikir dan merasa bahwa engkau bisa dari Pentium 3 menjadi Pentium 4, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tapi kalau Pentium 3 engkau masih memberdayakan Pentium 1, ya Denis, bilanglah sama Tuhan, Tuhan bantu aku memberdayakan semua Pentiumku. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga di dalam Maleakhi nanti engkau baca seterusnya. Pada waktunya aku akan datang menghakimi, katanya. Tidak akan pernah orang fasik bisa sama dengan orang benar. Tidak akan pernah. Hanya di gereja sekarang yang kita bingung mana orang fasik, mana orang benar. Dan kita bingung mengatakan bahwa orang fasik diberkati. Tidak benar. Sekarang pun tidak benar, kukatakan. Kalau kita mampu melihat dari kacamata rohani, bukan dari kacamata dunia. Tidak pernah benar, sama dan berhasil kita katakan kehidupan orang fasik. Walaupun 200 triliun depositonya dengan kehidupan orang benar. Bawalah pulang ini, karena ini sangat mendalam. Keberhasilan kemandirian, kita bisa mampu menerima diri kita dan rejoice in it. Dan memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Itu mandiri. Kita menerima keluarga kita dan rejoice in it dan mengatakan terima kasih Tuhan. Jadi mulailah belajar seperti itu. Mulai dari anak-anak Endah. Bentuklah anak-anak kita menjadi dirinya. Jangan bentuk anak-anak ini menjadi apa yang engkau mau, apalagi mengenai gengsimu. Ingatlah bahwa tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Faktor keberhasilan, jangan membandingkan keluargamu dengan keluarga lain. Faktor keberhasilan persis seperti kehidupan Yesus. Sudah selesai. Sudah selesai. Pish. Kalau kita sudah mewujudkan rancangan Allah atas diri kita. Jadi tidak ada mati muda, mati tua, tidak ada. Aku mau merubah, memberikan pola pikir yang baru. Supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Kalau engkau berhasil mewujudkan kai si engkau irancangkan di Taman Bandung. Tidak kalau engkau masuk ITB, no. Walaupun ada yang masuk UGM, bapaknya dulu UGM. Dan dia suka hukum. Tapi jangan Gisela seperti teman-teman Billy. Setelah semester 2, semester 3 mengatakan, kayaknya salah jurusan yo. Karena dulu ingin membanggakan. Karena masuk UGM hukum is very special. Hanya UI yang bisa, hukum yang bisa menandanginya. Skor paling tinggi di dalam humaniora untuk ilmu sosial. Tapi kalau engkau masuk karena itu, kasihanlah engkau karena engkau belum mandiri. Aku mau supaya kita tidak hidup untuk orang lain di dalam menyenangkan dan mereka sebenarnya juga tidak peduli akan hidupmu kok.
Jadi jadilah dirimu. Kalau engkau dapat di ITERA dan tidak persoalan kampusnya di mana, itu adalah pilihan duamu. Sekarang kalau masih terus berdoalah. Kalau engkau mengatakan kayaknya ini bukan panggilanku, jangan engkau memasuki sesuatu, perkuliahan dan perkawinan karena masyarakat menuntutmu. Apa kata suka tendel kerinana adik akulah kuliah, lah bagai hidup enda. Apakah hatimu mau seperti itu? Jangan engkau berumah tangga karena apa kata dunia, lah bagai. Setiap orang dirancang Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dengar apa kataku. Ketika engkau hilang, gak ada yang cari kap, dunia tidak ada yang cari kap. Munggil goje katanya. Siapa yang mencari itu? Allah. Dan dia akan menangis mengatakan, engkai maka kam benai. Tidak pernah kutuntut kam menjadi lebih dari dirimu. Sedih sekali. Ini juga mengajarkan saya untuk begitu berhati-hati berbicara dengan anakku. Kalau saya galak kepada kalian, hanya supaya kalian jangan hilang tolak ukur. Tapi saya pun tidak mau memaksa. Kalau kalian Pentium 3, diekspan menjadi Pentium 4. Tapi saya menjadi nenek lampir. Kalau kalian Pentium 3, kalian tampilkan kepada saya dan selalu Pentium 1. Saya akan marah sekali. Karena apa? Karena sebelum engkau dituntut oleh Allah nanti, bagus aku. Karena aku adalah hambanya yang mengingatkan engkau. Karena Pentium 3 Allah memberi, dia menuntutmu Pentium 3. Jadi jangan berpikir keberhasilan hidupmu jika engkau masuk UGM, UI, no. Keberhasilan hidupmu jika engkau bisa mewujudkan apa yang Allah rancang padamu. Keberhasilan hidupmu adalah jika Pentium 3 engkau berikan. Ingat bahwa hidup bersifat pribadi. Sehingga pergilah kalian anak-anakku, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Terimalah hidupmu, rejoice in it. Terimalah orang tuamu, terimalah kemampuan mereka. Jangan marah, rejoice in it, bersukacitalah. Dan selalu katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ketulusan hatimu. Dengan menerima keberadaan orang tua, itu akan membuka tingkap-tingkap langit. Aku be orang tua. Sehingga kalau kamu menuntut sesuatu, labanci kami lakukan. Kami pengantung. Sehingga energi dalam keluarga menjadi energi yang tidak positif. Kami merawaman kami merawa mandi bata. Bagaimana lagi kamu tuntut kami kalau kami sudah mentua dan dulu pun kami tidak sekolah. Dan dengan kesehatan kami yang seperti ini. Jadi energi di rumah itu tidak ada energi yang bangkit. Tidak ada kekuatan, semuanya menjadi energi kelabu. Padahal untuk membuka tingkap-tingkap langit diperlukan energi sukacita. Seperti lagu tadi kita gagap lalap.
Dan itu akan membuka energi ketulusan, energi yang bersukacita dan menyatakan terima kasih. Pergilah kalian dan bersyukurlah kepada Allah akan apa yang kalian dapatkan. Dan bersukacitalah akan kami, orang tua. Dan berdoalah untuk kami juga. Seperti kami juga mendoakan kalian. Mari kita sama-sama berbenah menjadi Njayo. Njayo ibas kini tekan bahwa hidup kita semua karena kemurahan Allah. Kampe percaya, orang tua pun percaya. Jadi keluarga besar kita bancin jadi Njayo. Jangan pernah percaya bahwa hidup kita dari warisan orang tua. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya bahwa keberhasilan hidupmu karena kekuatan orang tua. Jangan. Sehingga itu engkau marah pada kami. Jangan. Berubahlah. Pergilah dengan hati yang baru dan pikiran yang baru. Bersyukurlah dengan yang engkau terima ini. Cepatlah untuk menyadari kalau nanti merasakan ini adalah bukan panggilan Tuhan. Bicara dengan baik dengan orang tua. I want to be myself. Dia juga akan mengerti. Karena hari ini Minggu Njayo. Hidup ini menjadi indah dan ringan kalau kita menekuni rancangan Tuhan atas kita, bukan rancangan dunia atas kita dan bukan gengsi orang tua kita. Jadi berangkatlah dengan keringanan hati. Tidak ada beban yang mau kami berikan padamu. Kalau engkau percaya ini adalah bagian dari rancangan Allah kepergianmu kuliah. Itu bukan beban. Ini adalah langkah-langkah yang harus engkau tekuni. Jalani saja dengan sukacita. Tidak pernah Allah menuntut lebih kuat daripada kekuatanmu. Jadi be yourself. Belajarlah dengan keriangan hati. Enjoylah, rejoice in it. Kalau sekali-sekali kamu rindu, tidak ada lagi alasan untuk pulang atau tidak berhasil. Engkau bukan kuliah di zamanku tahun 88. Yang tidak ada video call. Aku gara-gara kuliah tahun 88 pakai video call, lompat aku karena tidak biasa lihat di handphone muka orang ngomong. Sampai sekarang saya takut sekali video call. Aku orang kampung sekali memang. Tapi kamu orang milenial pakai video call. Lakukan itu. Dan kekuatanmu adalah percayalah hidupmu di tangan Tuhan. Dan engkau menapaki langkah yang belum selesai. Dan keberhasilanmu bukan kalau engkau sudah menyelesaikan dan mendapat tepuk tangan dunia. Tertekan nanti kamu dan hidupmu menjadi tidak normal. Tapi keberhasilan hidupmu persis seperti Yesus umur 33 tahun. Dan dikatakannya sudah selesai. Jangan mendengar apa kata orang. Wah masih muda kok begini. Tidak. Yang tahu dirimu, rancanganmu adalah dewata. Baru satu orang yang meminta surat mandah. Mankam krina GBKP IJAPAP kam berada. Tak usahlah surat mandah terpaksa bilang pakai GBKP yang diakui tidak diakui. Di dalam Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus mengakui. Endah artinya ngonjayo kita. Adik kita lengan jayo.
hal-hal dunia seperti itu yang kita lakukan. Kalau kita gereja yang sudah jayo, kita tidak pernah takut akan keberadaan gereja-gereja lain. Kalau kita sudah jayo secara pribadi, nakku, pergilah dan kita semua yang ada di sini. Tidak ada orang di luar diri kita yang menjadi saingan kita. Tidak ada. Tidak ada orang di luar diri kita, keluarga kita, di luar keluarga kita yang menjadi ancaman bagi kita. Semua orang menapaki tapaknya masing-masing. Persis seperti Galatia tadi. Adik-adik, tidak ada urusan orang lain, termasuk teman akrabmu, tentang rancangan hidupmu dan bagaimana langkah-langkah yang Tuhan sudah buat padamu. Pergilah, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Jayo, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini maksudnya saling berbagi, karena pendeta kayak aku, aneh juga saya banyak pendeta-pendeta yang bisa berbakat menjual tanah. Harusnya kita hanya tahunya firman, tapi mereka berbakat berdagang. Aku agak bingung, tapi no comment, tanya karena bukan aku tuannya. Tuannya adalah Yesus. Bagaimana pendeta-pendeta yang juga bisa mampu kerja sampingannya adalah jual beli mobil. Saya pikir itu tidak pendeta, tapi itu kataku karena aku pendeta, tapi aku hamba. Sama-sama tukang becak, tidak usah berkomentar. Tapi tanyalah kepada tuannya, yaitu Allah sendiri, sehingga diminta untuk berbagi. Tapi tidak membuat program yang membuat gereja menjadi tidak gereja lagi. Ini tadi ketika meminta jemaat untuk berbagi kepada pengajarnya, semuanya harus dilakukan dengan iman kepercayaan bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan. Jangan kita mengulangi kesalahan gereja Katolik sehingga menghasilkan reformasi, menggadaikan firman Tuhan, menggadaikan hal yang paling esensi dalam kehidupan bergereja, surat pengakuan dosa. Jangan kita melakukan menggadaikan kelemahan psikologis manusia. Jadi ini perlu diingatkan kepada gereja-gereja Protestan yang kemarin muncul untuk mengembalikan gereja menjadi gereja. Sekarang gereja Protestan kami mengingatkan, kembalikan gereja menjadi gereja seperti yang kita tuntut. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Kemudian 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu yang dituai. Dan Allah tidak bisa ditipu dengan pemberian-pemberian kita, dengan topeng-topeng kita. Nakku, mulailah jujur. Jujur menampilkan diri kita dalam semua segmen. Ayat yang ke-8, barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Sehingga ini jelas sekali. Tidak ada engkau yang menabur dengan gengsimu, berbuahkan roh. Tidak ada menabur semangka, berbuahkan durian. Jadi refleksikanlah itu, sehingga inilah yang kami mau katakan kepada kamu anak-anakku, supaya hati-hati dalam hidup ini. Semua yang kamu tabur, nanti itu yang kamu tuai. Alam tidak bisa disogok dan tidak bisa tertipu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua. Biarlah kita yang diberkati menjadi berkat bagi sesama. Berangkatlah, jadilah berkat bagi sesama. Jadilah menjadi anak Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Aku tekman di Bapa sila resibar kuasana sinepa langit rasdoni artoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, inilah minggu jayo kami. Lah jayo di dalam teori, tapi jayo di dalam menjalani kehidupan. Biarlah setiap pribadi, setiap keluarga, setiap sektor, setiap gereja dimanapun tahu mengerti jayo dalam kinitekan. Kami berani bersuka cita dan mengatakan bucur ibas KIP. Krinana sola gracia, sola fide, krinana karena kemurahan di Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.